Kulineria. Yeay, kita makan lagi. Kali ini kita lagi ada di Sego Tempong Negoro. Oke, depan aku udah ada nasi tempongnya. Ini ayam yang pakai ayam lengket dan nasinya nasi rempah. Aku yang biasa. Yang biasa. Terus juga ada dikasih 2 sambal. Benar. Ini ada sambal tempongnya dan ini juga ada sambal batuk. Gitu. Cina katanya ditanya tadi sama aku teh. Apa? Ini kenapa namanya batuk gitu? Karena pas bikinnya bikin batuk-batuk gitu. Mungkin kayak langsung nyengat gitu. Ini langsung coba aja kali ya. Jangan lupa ini apa tadi? Cumi Ngeceng. Agak ngeri ya. Iya, dan takut kepleset. betul. Aku penasaran banget. Langsung coba aja kali ya, Cak. Kita, Cak. Boleh. Nih. Kamu nggak mau pakai ini teh? Oh ya ya. Mereka sediain glove. Nggak sering nggak apa-apa. Ya, aku pakai. Aku tinggal cuci tangan aja gitu ya kan. Tapi aku kepo banget sih sama sambal. Aku mau ngambil sambal batuk ini ya. Kayak langsung lenudah gitu. Ya. Kayak langsung lenudah. Pula aku. Tapi dia kayak mirip-mirip chili oil gitu ya? Yap. Ih, wangi-wangi sambal rujak. Oh iya. Sumpah. Kayak ada kacang-kacangnya gitu. Ya kan? Tah, eta. Aku mau tempong. Sambal tempongnya. Ini baru ya? Katanya baru sih. Si Oh ya? batuknya ini. Katanya orang-orang yang pada nyari itu tahu. Oh, karena penasaran ya bikin batuk apa? Tapi lucu tahu ini ada apa ikan asinnya juga. Like a fossil. Kata lu tadi kan. Nih ya, aku langsung cobain aja si ayamnya campur sama sambal batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kan pedes kan? Enak tapi Wah, pedes nggak? pedas. Pedesnya dari 1 ke 10 berapa? 8 lah. Oke, berarti buat gue itu 10. Enak. Ini nasinya, nasi rempahnya kita cobain juga. Kan coba. Ayamnya Ini. enak nggak? Oh ini ayam lengket ya. Kenapa dinamakan ayam lengket ya? Akan mencoba dengan sambal tempong. Seger ya? Sama tempongnya tuh seger. Pedes tapi seger. Ya. Aku suka. By the way, ini nasi tempangnya tuh beda kayak sama yang di Bali. Karena kalau yang di sini katanya lebih manis. Kenapa? Karena sesuai juga sama si ininya nih, sayur asemnya. Sayur asemnya namanya sayur nggak asem. Apa? Sayur nggak asem ya tadi ya? Kalau kan sayur asem, ini sayur nggak asem karena kita cobain. Bener nggak asem. Lebih ke manis sumpah, bener. Berarti namanya sayur manis dong. Betul. Cuma hawa-hawanya hawa sambal, sayur asem. Oh iya. Nah kan? Suka deh. Jadi dari pedas, manisnya ini. Betul. Kasih kulit juga nih. Mau kulit nggak? Oh. Nih. Jangan lupa ada mendoan juga. Satu ya saya. Ini enak banget sih buat makan malam sama keluarga. Makasih banget. Kulitnya enak kok. Masih kayak masih juicy gitu ya. Nggak terlalu kering tapi kering ya. Kriuk-kriuk. Aku suka bumbu ungkepannya deh. Kulitnya enak banget.
Nih aku mau nyobain si cumi ngecengnya. Cumi hitam sih ini sebenarnya. Mau aku langsung cobain aja. Pedes apa manis? Nggak manis, nggak pedes. Pas. Pas ya? Aku udah lama banget sih nggak makan cumi ini. Sumpah. Enggak. Ya kan? Nggak awet gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Pas-pas. Terus juga agak gede-gede, nggak yang kecil-kecil gitu. Oh iya benar-benar. Belinya ada yang kecil banget belinya teh. Kayak Orang-orang. cumi asin ya. Iya, kayak cumi asin. Aku pengen coba si mendoanya. Pakai Aku mau coba mendoanya. ada sambalnya, Cak. Iya itu ya. Hmm. Ya sambalnya juga seger ya. Enak tuh. Cobain kok. Cobain. Aku cobain tempe kamoli ya. Cobain. Nah. Ini seger banget ini. Aku suka deh tipe sambalnya seger-seger gitu loh. Ya kan? Nah kan? Kesegaran itu datang dari si jeruknya ini. Suka banget. Suka banget. Apa ya? Kayak makan gitu, kalau makan itu kayak beneran makan gitu. Kayak bukan makan-makan bohongan. Bener. Gue paham maksud lo. Nggak cuma lewat doang gitu loh. Bener gurih berasa di lidah. Betul. Di leher lah, berasa banget. Ya, kita mau habisin dulu ya, Cak ya. Mau nikmatin dulu ya. Betul. Nanti kita mau ada ngobrol juga sama pihak Sego Tempongnya ya. Oh iya benar. Jadi kita mau habisin makanannya dulu, biar sampai kenyang dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jajah Kuliner, Jajah kamu. Kulineria. Halo. Ada manajernya di sini. Jauh. Boleh. Nama saya Rizal, Kak. Oh, Kak Rizal. Iya. Iya, Kak Rizal, tadi kita udah nyobain nih makanan-makanannya enak-enak banget ya. Yang penting aman ya, Iya, Kak. tadi aku Aman, nyobain aman. ayam apa? Ayam lengket, Lengket. Sama Iya. sambal. sama Batuk. Batuk. Ternyata katanya pas Sambil bikin batuk-batuk. Batuk. Iya. Oke. kita jamin sih itu untuk sambal batuknya. Iya, enak. Tadi aku nyobain tuh enak banget sih. Aku tempong sih, itu seger Tempong. banget. Iya, iya. Lebih ke proper, lebih ke manis sih biasanya. Nggak terlalu pedes tapi suka lempong pasti. Seger manisnya Seger. itu dapat sih. Tapi kalau aku tanya nih, Mas, lebih favoritnya yang mana nih? Kalau saya lebih ke tempong. Ketempong. Karena Oh, tidak terlalu suka yang pedes kan. Oh, sama kita. Iya, lebih ke manis gitu kan. Oke, tapi kalau besalannya sambalnya tadi yang mana? Biasanya kita tempong. Tapi kalau customer biasanya bapak-bapak dia lebih suka yang batuk. Oh, karena lebih nyengat. Lebih nyengat ya. Aku mau nanya nih, Iya, boleh. Kenapa tuh? kenapa namanya Sego Tempong Negoro? Karena kan ini owner kita tuh ada 3 Kak sebenarnya. Oh, ada Yang 3. pertama ada Ko Ivan. Ko Ivan tuh yang bagian bisnismen dia bisnis, yang ngatur semua bisnis. Yang kedua King Abdi karena dia terkenal di MasterChef-nya bagian sambalnya ini. Oh. Dia sempat sama 3 juri kan Oh, jadi di dulunya- resep dari King Abdi. Iya. dulunya MasterChef ranking. MasterChef. Oh, King iya. Abdi ini dulu benar-benar di jagonya masalah sambal lah. Bisa enak sih sambalnya. Sama. Yang ketiga dari artisnya, dari artnya kita Chang Vicky Negoro. Oh, iya. ada namanya Negoro ya? Negoro. Jadi perpaduan 3 orang ini lebih ke, kalau Pak Ivan sendiri, Ko Ivan dia kan di belakang layar, dia bagian manajemennya mengurus. Tapi bagian resep, bagian ini, BA-nya, bagian mengurus manajemen yang ininya lah gitu. Di depan layarnya ada King Abdi dan Chang Vicky. Kita manggilnya Chang Vicky karena beliau pengen dipanggilnya Chang gitu, lebih ke Chang. Betawi lah, Cang tuh Betawi banget. Betawi banget. Oh. Kita kan mungkin kalau manggil Bang Vicky, Om Vicky, kita di sini Chang Vicky beliau Chang pengen Vicky. dipanggilnya. Terus ini dari kapan? Kita awal opening di 21 Juni 2024, baru banget, baru 9 bulanan. Awal mula di Jagakarsa.
Oh, berarti ini cabang. Iya, ini cabang kedua kita, Heeh. baru buka di Februari kemarin. Grand opening di Februari. Cabang ketiga di Bogor, di puasa kemarin buka. Plan kita sih di tahun ini 20 cabang seluruh Indonesia. Oh, amin. Iya. Semoga terwujud ya. Iya. apa yang tadi Surabaya sih ada, cabang pertama Surabaya, cuman lebih proper dari Surabaya kan awal mulanya doang. Tapi manajemen terbentuk awal tuh di Cafe Cilitan, yang di sore yang di Jagakarsa. Kalau sampai saat ini udah berapa cabang jadi total? 4 kita berarti. Empat. Surabaya 1, Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Plan bulan depan ini kita lagi proper ke Bekasi. Udah tahu daerah mana tuh Bekasi? Kebetulan aku Ada. Bekasi, jadi kayak Ada rencana. di mana tuh? Udah ada Nanti kita buka aja Ada di di rahasia, Instagram kita. rahasia. Instagram kita aman kok. Oke. Pasti kita di ini. Oke, aku mau nanya juga, Iya. ini kan nasi tempong itu ciri khas Bali banget gitu ya. Di Bali Lebih itu ke- terkenal banget Iya. tempong. Lebih ke Banyuwangi sih kita Kak Oh, sebenarnya. Banyuwangi. Awal mulanya setelah gue tempong ini sebenarnya Banyuwangi. Cuman karena di Bali lebih Lebih terkenal, hype. lebih hype-nya kayak iganya atau apa kan. Sebenarnya awal mulanya dari Banyuwangi sebenarnya. Oh, gitu. Makanya kita pengen naikin nama Banyuwangi nih gitu. Nama Jawa, karena kan King Abi sendiri kan dari Jawa. Dari Banyuwangi. Surabaya dia, cuman Oh. dia khasnya dia kayaknya pengen naikin nama Jawa lah gitu, makanan Oke. Nusantara. Kan Bali kan emang udah terkenal banget lah, kita harus naikin daerah lain lah. Betul, betul. Sama tadi kenapa Jawa kan terkenal manisnya sesuai Iya. sama si sayur Sayur asam. asam. Asamnya. Tadi Makanya- namanya sayur asam apa? Sayur jangan asem gitu. Sayur Oh, jangan sayur asem. jangan asem. Karena kalau Sunda kan asem, Asem gitu, pedas asem gitu. pedes. Kalau ini kan lebih ke manis. Iya, betul. Kayak beda banget dari yang sih, lain. Beda banget. Yang biasa aku makan kan asam-asam ini. Iya, Lebih dominan manis. Tapi overall enak sih. kita selalu resep baru. Misalkan ada customer komplain, oh ini kayak kurang ini, kita langsung report ke Cing Abdi, Cing kata customer gini gimana? Apa kita salah resep atau gimana? Tapi kita selalu perbaiki resep pokoknya. Menerima kritikan. Pasti. Mantap. Dari segi servis, dari segi makanan segala macam kita pasti terima kritikan kok. Oke, cukup kali ya. Terima kasih banyak ya. Baik, Mas, Aman, ya. makasih. Udah Makasih. kasih kesempatan buat nyobain nasi tempong di sini. Iya, mari Dan Kak. sambal yang enak itu. Betul. Semoga juga planning-planningnya terwujud ya di Terwujud, tahun semoga ini aja ya. kita rencana 20 cabang di tahun ini. Amin. Program? Ya. Closing. Closing. Oke. Closing Jadi ya. tadi kita udah nyobain Nasi. makanan ya. Di sini juga enak-enak banget Benar. nasinya, betul. Ini cuma nasi-nasian ya. Nasi-nasian hari ini ya saya. Tapi tadi aku makan nasi goreng juga hari ini. Mie goreng. Oh iya, dia mie goreng kan nasi goreng. Ah. Betul. Kita juga udah ngobrol-ngobrol sama owner-ownernya Ownernya. tadi ya. Ini iya, sama bener-bener. manajernya. Ownernya. Nasi tempong. Karena ownernya lagi di office, nggak bisa datang. Betul. Jangan lupa saksikan terus Jelajah Kuliner Benar. di episode-episode Selanjutnya, selanjutnya bersama aku Natasha Alko. aku Syusha aja. Sampai jumpa.
Iya, ya hari ini kita mau makan-makan lagi ya Caca ya. Tapi ini kafenya unik ya, Iya unik banget karena kayak nggak expect kalau ternyata ini ada di area gedung PLN gitu. Sesuai dengan namanya juga ya, Strum gitu kayak. Tadi pas masuk juga tiba-tiba, Mas mau ke Strum gitu. Lucu banget itu. Namanya balas lagi ya. Mas jangan kenceng-kenceng atau kita langsung cobain aja kali ya. Iya. Ini kita ada apa aja nih di sini? Ini aku ada mie goreng chicken katsu. Aku nih nasi gorengnya. Dari tampilannya sih kayak enak banget ya Cah ya. Dari tadi aku kayak udah ngiler. Kayak apa? Mie goreng apa? Kayak mie goreng. Kelihatannya ya ini Oke. bentuknya. Apakah rasanya enak? Kita coba. Apa dulu? Aku mau cobain chicken katsunya dulu ah. Nah, Ntar nggak? boleh? Ciao. Enak? Nggak keras ya, Cak? Empuk. Mie gorengnya gimana? Seputar-putar-putar. Enak. Wanginya wangi beneran wangi-wangi yang ada di kondangan-kondangan Oh iya juga. bener ya. Sesuai ekspektasi kamu ya. Tapi lebih enak ini. Kalau di kondangan kan biasanya agak-agak hambar gitu ya. Ini kerasa semua. Gurihnya kerasa, manisnya kerasa, terus ada wangi-wangi apa sih rempah-rempahnya. Aku mau cobain nasi gorengnya. Nasi goreng kali itu aku pesannya yang sedang. Tapi kalau menurut aku ini sedangnya Masih pedas. masih pedas. Kenapa? Oh, ya? Nggak bisa makan pedas. Boleh dong aku mau cobain. Oke, kayak kamu suka deh. Pedasnya enak. Gurih. Oh kelihatan dari ada si cabai-cabainya Iya juga. benar-benar. Kamu mau cobain Aku nggak juga nih? suka tekstur nasi gorengnya nggak yang penyep gitu loh. Oh pista-pista. Iya nasinya. Iya kan? Terus kayak pedas manis gitu loh kesukaan kita. Oh. Ini pedas nggak? Enggak. Sama sih tadi sedang. Enak ya? Oh, tekstur minyak aku suka deh. Iya karena ini kayak mie goreng yang dari abang-abang biasa, ini beda mie-nya. Kayak mie Jawa nggak sih? Mie goreng Jawa nggak sih ini? Karena aku mau makan lagi ini, Oh, mie ini aku juga mau suka makan. ya? Dipindahin lagi gitu. Iya. Kamu nggak mau nyobain minumannya? Oh iya, Ini minumannya lucu tau namanya. apa? Yang ini tuh matcha, karamel matcha latte. Oh, namanya karamel kabel latte. Kenapa namanya kabel ya? Penasaran sih jujur. Terus ini coklat full. Voltase gitu emang. Iya. Sesuai dengan nama kafenya ya dan Coklat sesuai dengan Volta. keberadaan tempatnya juga. Kita coba aja langsung ya. Tadi aku ngantuk banget juga jadi mau kopi. Iya. Aku udah lama nggak minum yang coklat-coklatan. Aduk. Sesuai Segar. ekspektasi aku, dia tipe yang nggak yang manis banget coklatnya. Jadi benar coklat. Kan ada yang coklat tapi rasanya kayak susu gitu. Udah bentar Aku manis. Iya benar. Agak-agak pahit gitu gak, Cak? Atau terjadi tragedi. Oke. Gimana, Cok? Kayak ada pahit-pahitnya gitu gak tapi coklatnya? Ada, iya. Ini kita menikmati banget ya sama makan siang.
pas banget makan siang. Aku lapar banget gitu ya. Terus tadi pas nyampe tuh banyak banget orang makan siang ya. Karyawan-karyawan PLN-nya sih, rata-rata. Banyak banget. Ya. Aku pengen cobain pisangnya kayaknya mengkel banget itu. Buat satu gitu. Ini tadi pesen pisang crispy coklat keju. Boleh kita cobain aja kali langsung. Lihat. Ini lihat kayak menggoda banget sih jujur. Iya bener. Wah. Sampai dalam-dalam ya. Bener. Ini sampai dalam ya. Jadi fotonya gini nih. Nah, ke banana nugget. Iya. Oh iya bener. Udah lama lagi. Benar-benar makanan tongkrongan banget ini. Empuk banget. Pisangnya juga pas ya, Cak. Matangnya pas, terus nggak yang terlalu manis dan nggak yang asam. Biasanya ada yang sepet-sepet gitu kan. Ini enak banget. Mateng berarti mateng. Bagus pisangnya. Dan kulitnya juga nggak ketebelan. Iya ini lihat deh. Benar-benar pisang. Ini pisang nih. Kulitnya cuma gini doang, tipis. Jadi bukan tepung dipisangin. Iya, kalau banana nugget itu kan pisangnya udah dihancur-hancurin terus kasih tepung kan. Kalau ini pisang, tapi kayak tinggal ditepungin aja gitu loh. Udah, kita mau lanjut makan kali ya, Kak ya. Masih banyak. Kita mau habisin ini karena ini makan siang ini lapar banget ya kita ya. Jadi kita masih mau ke tempat lain juga abis ini. Oh iya. Dan kayaknya isi perut aku juga masih banyak deh. Dan itu kita akan sampai sana sore mungkin. Betul. Jadi kita mau habisin ini dulu, jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Kuliner. Jelajah Sambung. Kulineria lagi, kita udah sama Ownernya. Coffee ya. Bapak bisa perkenalkan? Terima kasih atas kunjungan dari TV Berita Nasional TV di Setrum Coffee PLN with Jakarta Raya. Posisinya ada di PLN Gambir. Bapak namanya Pak Sukardi. Pak Sukardi, ya. Sebagai owner di Setrum Cafe. Pak, ini aku mau nanya, aku udah nyobain makanannya juga. Ini enak banget sih, walaupun kafe, tapi makanannya juga enak. Enak banget. Terima kasih. Aku juga penasaran banget pas aku lihat tuh ini namanya Setrum Coffee. Terus ternyata tempatnya juga ada di PLN. Karena ini ada hubungannya kan namanya Setrum Coffee sama PLN. Tapi kalau masuk ke PLN. kita mau ke Setrum. Iya. Iya. Kenapa namanya Setrum Coffee? Ya, terima kasih. Jadi asal mula dari nama Setrum Coffee itu sebenarnya program dari PLN untuk mendirikan dari pusat juga, dari pemerintahan pusat. Untuk PLN ini pertama kali yang harus membuat SPKLU, jadi stasiun pengisian bahan listrik gitu kan. Nah, dari waktu itu setelah kita udah dari program dari PLN pusat dan dari pemerintah itu kan untuk mendukung pengadaan di mobilnya sendiri ya kan. Nah, sekarang memproduksi mobil, tapi kalau buat chargernya nggak ada, mau pakai apa kan gitu. Makanya kita buatkan SPKL ini ada di PLN Gambir yang kebetulan di sini juga yang ditunjuk untuk mendirikan Setrum Coffee pertama yang ada di Indonesia. Ya, betul. Dan waktu itu yang kita undang juga orang-orang yang punya mobil listrik, gitu. Yang pertama kali punya mobil listrik di Indonesia. Dan ya betul. Dan pendirinya
waktu itu mantan Menteri BUMN Mantan. Pak Dahlan Iksan kan pertama kali ya beliau tuh. Nah, terus kesininya ternyata diikuti dari salah satu artis Deddy Corbuzier. Dan waktu peresmian pun kami mengundang beliau-beliau ini. Tapi waktu itu Pak Dahlan Iksan nggak bisa hadir karena sedang berobat ke China gitu. Tapi Om Deddy Corbuzier ini punya komunitas waktu itu dan baru sedikit gitu yang punya mobil itu dulu. Komunitas Iya, betul. Sampai sekarang pun ada namanya komunitas mobil listrik. Nah, setelah itu dari pemerintah kita buat SPKL itu dan pertama kali ya kita nggak boleh nyebut adanya di PLN sini. Nah, waktu itu ngecas pertama kali itu kan lama sampai 30 sampai 45 menit. Kan jenuh kan menunggu. Kita buatlah setrum kafe sambil menunggu sambil ngopi. Dan pertamanya waktu itu masih makanan kecil terus sama kopinya sama minumannya gitu. Dengan berjalannya waktu kita siapkan karena dari customer banyak yang nanya, Pak saya berat mau makan di sini enggak? Kita siapkan. Dan nama Strom Kopi sendiri itu jangka panjang, waktu panjang karena kita kan di korporatnya PLN itu kan kita harus yang bagus tuh nama apa gitu. Nah, di email lah ke seluruh korporat PLN. Nah, yang terbanyak apa? Ada yang petir, kopi lah, ada macam-macam lah gitu. Nah, ketemulah Setrum. Kalau Setrum itu udah pasti orang Indonesia udah tahu ini Setrum pasti kopi, listrik kan gitu. Nah, barulah terus menunya apa aja? Pokoknya yang berkaitan dengan alat-alat listrik. Ya, trafo, kubikel, poise gitu-gitu dan lainnya gitu. Makanya dengan ada itu ya bersyukur ya banyak 1-2 berminat. Oke, berarti nama Strum ini emang udah ada duluan atau emang dari karyawan-karyawannya yang dari kita demokratis kan. Nanti kalau kita sendiri atau manajemen yang menamakan takutnya gimana. Jadi kita share gitu. Bapak tadi juga sebelumnya sebagai karyawan. Betul. Tapi Ya. akhirnya buka di situ. Gimana? Akhirnya buka coffee di situ. Dan waktu itu kebetulan kami yang ikut mau membuat itu SPKL-nya itu setelah udah jadi saya dimintain pendapat kira-kira gimana Pak? Mohon maaf karena di situ kan udah ada tulisan restorasi dan cagar budaya diresmikan pada Hanisan kan ada di depan tuh. Nah, itu di situ saya sampaikan ke manajemen, oke disambut gitu. Dan pertama kali SPKLU yang ada di Indonesia ya di PLN Gambir. Nah, waktu peresmiannya pas ketepatan ulang tahunnya PLN tanggal 27 Oktober 2000 tahun 2020. Bareng dengan ini. Karena waktu itu kan ada Om Deddy Corbuzier dengan komunitasnya itu kita tampungnya di sini gitu. Dan waktu itu memang kita belum buka full, jadi belum ada yang tahu lah gitu. Jadi customer belum ada, jadi hanya khusus untuk acara itu. Tapi aku penasaran, ini tuh gedungnya emang udah kayak gini dari dulu atau Udah dari dulu? Nggak ada, kan nggak boleh. Oh, ini Karena nggak ada. ini cagar budaya, dilindungi. Nah, kita mau apapun harus izin. Jadi cuma penambahan interior doang. Oh enggak ya? Oh enggak. Ini aja nih, kursi-kursi aja. Yang lainnya interiornya. masih asli. Nanti bisa ke lantai 2 sana. Berarti ini emang ada kerjasamanya juga sama PLN ya? Restoran ini? Oh iyalah. Iya. Karena kan kami waktu mau kerjasama dengan PLN kan harus ada perusahaan yang tercatat di pemerintah. PT lah gitu kan. Jadi saya namakan PT Berkah Nusantara Boga gitu, kerjasama dengan kami gitu.
Jadi ini bisa dibilang punya PLN juga. Iya. Oke. Iya, jadi paru-paru. Iya. Nah, aku mau nanya juga ini dari kopinya sendiri ya, ini best sellernya tuh yang mana sih Pak? Kopinya sendiri, saya pakai kopi Nusantara. Pakai kopi Oh, Nusantara. dari pokoknya yang ada di Indonesia. Oke, best sellernya menunya yang mana nih? Yang kami itu dari Medan sama Lampung. Oh, Ini untuk beans-nya ya, kuliner ya. menggunakan beans Kat, Lampung sama tadi apa? Lampung sama Medan. Itu yang paling best sellernya. Dan kebanyakan sih Robusta lah gitu. Robusta ya. Iya. Tapi kalau untuk di menunya, yang paling best seller tuh yang mana aja? Yang ini, yang strong. Oh, shrimp coffee. Iya. Karena aku penasaran juga sih. Iya. Itu dia jenisnya apa? Ya? Aren kah? Aren. Oh, aren. Gitu. Berarti buka dari jam Jam 8 sampai jam 9. Untuk liburnya Sama. tutupnya Sama. liburnya hari Enggak. sampai minggu Iya, enggak. Oh, sesuai dengan jam kerja jam kerja gitu. Cuman kalau sampai Jumat aja. iya, enggak sampai Minggu, Sabtu Minggu buka. berarti setiap hari. Setiap hari lah, tapi setiap hari jamnya buka. Jam disesuaikan 8 sampai jam 9. Oke. Ada lagi Caca yang mau ditanya? Nggak ada. Boleh, silakan. Kak Caca belum? Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Oke. Iya.